192200008 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menunjukkan video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang masa pergerakan di India, masa pembaharuan pendidikan dan kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan di bidang pendidikan. Sejarah pendidikan di India pada masa India kuno. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat India itu terdiri dari 4 golongan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Kaum Brahmana itu yang terdiri dari para pendeta. Nah, pendidikan yang diterima di setiap kasta itu berbeda. Sebagai contohnya, pengajaran membaca, menulis, berhitung, serta siasat perang itu untuk kaum Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan juga prajurit. Nah, pengajaran dalam bidang pertanian itu bagi kasta Waisya yang terdiri dari pedagang, tukang, peladang, dan sebagainya. Sedangkan kasta yang paling rendah adalah kasta Sudra. Dalam kasta ini dianggap sebagai manusia itu sebagai orang yang hina dan tidak berhak mendapatkan pendidikan. Baik, selanjutnya tentang sistem pendidikan di India. Nah, pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali dikenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-9. Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah itu sebagai berikut. Nah, tingkat dasar atau primary stage kelas 1 sampai 5, yakni 5 tahun masa belajar. Pendidikan tingkat menengah itu meliputi kelas 6 sampai 8. Pendidikan menengah atas itu meliputi kelas 9 sampai 10 dan juga pendidikan kejuruan. Selanjutnya yakni tentang jenjang pendidikan di India. Jenjang pendidikan di India itu ada 3. Yang pertama, pendidikan dasar atau primary education, pendidikan menengah secondary education, dan pendidikan tinggi yakni higher education. Selanjutnya yakni tentang tujuan pendidikan di India. Tujuan pendidikan di India itu yang pertama yakni untuk memberantas buta huruf, yang kedua untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, yang ketiga untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, yang keempat untuk memajukan dan mengembangkan ilmu teknologi, dan yang kelima itu untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Tadi di awal sudah saya jelaskan tentang pembaharuan di bidang pendidikan. Yang selanjutnya tentang pembaharuan di bidang kebudayaan. Nah, kebudayaan tradisional di India itu memiliki hierarki sosial yang relatif ketat. Sejak usia dini, anak-anak itu diajarkan tentang peran dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Nah, tradisi ini diperkuat dengan kepercayaan kepada dewa-dewa dan roh yang dianggap berperan penting dan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Baik, cukup itu saja yang dapat saya jelaskan, yakni tentang masa pergerakan di India, tentang pembaharuan di bidang pendidikan dan juga pembaharuan di bidang kebudayaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.